Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 3 SD Al-Firdaus? Semoga tetap sehat ya. Sekarang ketemu lagi dengan Teacher Ria. Kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Setelah kita tahu informasi, kita akan belajar tentang ide pokok suatu bacaan. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Contohnya, kita simak bacaan berikut ini. Sejarah komunikasi. Dalam perkembangannya, komunikasi mengalami perubahan. Perubahan proses komunikasi manusia dimulai saat ditemukannya tulisan. Sejak saat itu, manusia dapat menyimpan data-data maupun simbol-simbol dalam bentuk tulisan dan tidak hanya mengandalkan daya ingat saja. Pada awalnya, komunikasi dilakukan oleh manusia dengan menggunakan kode seperti asap, dentungan, dan gong. Dari bacaan yang telah kita baca tadi, bagaimanakah ide pokoknya? Ide pokoknya yaitu dalam perkembangannya komunikasi mengalami perubahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang motif hias batik. Motif hias batik merupakan motif asli dari Indonesia. Motif hias berfungsi menghias benda supaya kelihatan lebih indah. Motif hias dibuat dengan memadukan bidang, titik, garis, dan warna. Benda yang sering diberi gambar hias antara lain kartu undangan, kartu ucapan hari raya, tas, piring, kartu ulang tahun, dan bingkai foto. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Macam-macam alat komunikasi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan zaman penggunaannya, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Dan pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasanya disebut dengan ponsel. Selanjutnya kita akan belajar tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Ringkasan disusun dengan mengumpulkan kalimat utama pada setiap paragraf. Contoh membuat ringkasan pada suatu bacaan. Kita baca dengan sesama ya. Telepon merupakan alat komunikasi penting di kehidupan modern. Hal ini ditandai dengan begitu pesatnya perkembangan alat komunikasi telepon dari awal ditemukannya hingga sekarang. Telepon genggam disebut juga sebagai telepon pintar karena banyaknya fasilitas yang dapat dimanfaatkan penggunanya. Misalnya kamera, permainan, kalkulator, dan layanan internet. Telepon diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Pada awalnya, telepon berbentuk balok besar yang menggunakan perantara kabel. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, bagaimanakah ringkasannya? Ringkasannya yaitu, telepon merupakan alat komunikasi penting di kehidupan modern. Telepon diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Setelah kita belajar banyak tadi, kita sekarang belajar tentang matematika yaitu keliling bangun datar persegi. Kita lihat gambar di samping, ada gambar persegi A, B, C, D. Bagaimanakah kelilingnya? Keliling persegi ABCD yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi DC dan ditambah sisi AD. Setelah kita belajar tentang matematika, kita selanjutnya akan belajar tentang PJOK, yaitu renang. Renang merupakan aktivitas yang sangat baik untuk tubuh. Pada saat berenang, semua otot dan anggota tubuh ikut bergerak. Berenang juga dapat menjadi aktivitas yang berbahaya jika tidak ditemani oleh orang yang sudah mahir. Bahaya yang mengancam saat berenang adalah tenggelam. Kamu dapat mengurangi bahaya tersebut dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, pemanasan sebelum berenang. Yang kedua, berenang di kolam yang dangkal. Yang ketiga, memakai pelampung. Yang keempat, berenang dengan pengawas atau pelatih.
Selanjutnya kita akan belajar tentang pokok informasi dan informasi tersirat. Pokok informasi adalah inti atau pokok hal yang dibicarakan dalam suatu bacaan. Informasi tersirat adalah informasi yang didapatkan dari bacaan yang dibaca atau di dalam bacaan, informasi yang diperoleh dengan cara memahami maksud kalimat yang tertulis dalam bacaan. Setelah kita belajar tentang keliling persegi, sekarang kita akan belajar untuk menghitungnya ya. Kita akan belajar menghitung keliling suatu bangun datar menggunakan kotak-kotak persegi. Kalian bisa melihat gambar di samping. Pada gambar di samping, satu persegi atau satu kotaknya menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna hitam yang ada di tengah adalah 4 satuan panjang, sedangkan keliling seluruh permukaan adalah 16 satuan panjang. Selanjutnya kita akan belajar tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya beraneka atau berbeda-beda. Tunggal dan Ika artinya satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk membina rasa persatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa juga tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jika tadi kita belajar tentang menghitung keliling dengan menggunakan kotak, sekarang kita akan belajar menghitung keliling dengan menggunakan centimeter block. Kita lihat gambar di samping. Tica mempunyai 2 kotak, yang satu ada kotak yang ada panahnya, satu kotak berarti 1 cm dan ada sebelahnya sudah Tica kasih 5 cm, 5 cm, 5 cm, dan 5 cm. Itu artinya adalah keliling dari bangun di atas itu 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm dan ditambah 5 cm, yaitu hasilnya 20 cm. Kalian bisa melihatnya di gambar di samping ya. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan penjelasan Tica tadi? Semoga anak-anak diberi pemahaman yang baik ya. Untuk menambah pemahaman kalian, Tica akan memberikan tugas yaitu LKS tema 7 halaman 80 sampai 84 poin A saja. Tica ulangi, hanya poin A saja. Halaman 80 sampai 84 hanya poin A saja. Nah, anak-anak, sampai di sini belajarnya dengan Tica Ria ya. Jangan lupa pesan Tica Ria untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih. Tica mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.